Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Starkey, kembali lagi nih di podcast Starkey, bercerita, berbagi, dan berkreasi. Oke teman-teman Sobat Starkey, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih dari trainer Google, Co-Kapten Belajar ID Provinsi Sumatera Barat dari Kota Bukit Tinggi, yaitu Ibu Susanda Febriani. Ya. Oke Bu, gimana sih kabar Ibu hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa ada di SMA 1 Lubuk Sikapi, yang sebuah kehormatan buat Ibu ada di sini. Luar biasa, ini sekolahnya 2 hari ada di sini, ternyata sekolah ini betul-betul top lah. Top ya Bu. Iya, sama seperti yang di-share oleh kepala sekolahnya, memang seperti itu yang nampak sama Ibu 2 hari ini. Alhamdulillah ya Bu. Ya. Alhamdulillah, luar Hari biasa. nginapnya di mana Bu? Ibu tadi malam nginepnya di hotel, apa ya namanya ya? Di mana Bu? Apa sih hotel yang jalan dari kalau mau ke Bukit Tinggi lewat hotel itu? Oh, Emir Hotel. Ah ya, Emir. Oh, gitu. Enak ya kayaknya situ ya Bu. Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja sih. Standar Lubuk Sikapi lah Bu. Standar. Nggak apa-apa, yang penting bisa tidur nyenyak, nggak rame, nggak crowded. Walaupun pinggir jalan tidurnya tetap berisik nyenyak. juga Nggak ya, Bu, berisik. Ya Bu, kan Ibu udah 2 hari sini Bu. Ya. Itu kesibukan Ibu ngapain sih di sini Bu? Kebetulan Ibu dapat tugas Ya. untuk membimbing guru-guru SMA 1 Lubuk Sikapi yang Ya. apa ya bahasanya, membimbing nggak ya? Ya membimbing. Ya. Iya ya, untuk kegiatan bootcamp Google Certified Educator level 1. Jadi sekolah ini nanti insya Allah sedang dalam rangka menuju ke kandidat sekolah rujukan Google. Luar biasa loh sekolahnya. Nanti Mantap. insya Allah jadi kandidat sekolah rujukan Google, ini akan jadi KSRG singkatannya yang pertama di Kabupaten Pasaman nih. Mudah-mudahan ya. Amin, amin. Nah, jadi salah satu syaratnya adalah guru di sekolah ini minimal 30% harus tersertifikasi pendidik edukator level 1 tuh. Nah, Ibu sekarang 2 hari ini membantu guru-gurunya siapa? Arkan. Rakan Bu. Oh, Rakan, guru-gurunya Rakan untuk sampai ke situ gitu. Oh, jadi ada level-levelnya juga ya? Ada, dasar itu memang GCE L1 namanya, setelahnya GCE L2, nanti baru bisa jadi trainer. Oh, trainernya di atas ya Bu? Trainernya setelah L2. Waduh, Masih jauh. jauh Bu. Untuk trainer doang baru ya Bu? Baru Iya, senior jauh, tapi kalau dijalani pasti sampai. ya Ya kan? terasa Bu ya. Iya sih. Sebetulnya kan di setiap stepnya tuh ada ilmunya kan. Ya. Jalan aja ilmunya, nanti ikut lagi kegiatannya sampai juga. Oh ya, tadi Ibu juga bilang kan ada apa sekolah rujukan Google ya? Iya. Rujukan Google nih, sekolah rujukan Google nih kayak gimana nih? Nah ini dia. Rakan kemarin dapat akun Belajar ID ya? Ya, betul. Oke, semua siswa, guru, tenaga kependidikan di Indonesia ini yang masuk ke Dapodik itu dapat akun Belajar ID. Jadi akun Belajar ID ini adalah akun Google yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, dikasih ke kita-kita nih yang masuk Dapodik. Nah, akun itu kan bekerja sama dengan Google, maka ada biaya yang dikeluarkan dari itu. Penggunaan akun Belajar ID ini adalah untuk mengakses Google Workspace for Education, kayak Google Doc, Google Form, Google Drive, dan lain-lain, pemakai akun Belajar ID. Nah, penggunaan Google ini tentu sangat masif dengan akun Belajar ID ini kan, sangat banyak. Nah, untuk mengapresiasi itu, pihak Google mengeluarkanlah bentuk apresiasi dalam bentuk penghargaan kandidat sekolah rujukan Google. Nah, syaratnya kalau kandidat sekolah rujukan Google itu minimal 2 rombel harus menggunakan Chromebook. Ini belum punya Chromebook ya. Chromebook itu apa itu Bu? Chromebook itu apa ya? Bentukannya seperti laptop. Ya. Bentuknya seperti laptop, tapi sistem operasinya bukan Windows. Chrome Flex. Apa, Chrome OS. Chrome OS. Iya, besok insya Allah dapat bantuan Chromebook nih, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lulus. Nah, kemudian ada guru yang tersertifikasi Google Certified Educator level 1 minimal 30%. Nah, itu nanti bisa mengisi formulir pendaftaran kandidat sekolah rujukan Google. Jadi sehari-harinya nanti siswa dan guru itu belajarnya sudah berbasis IT, memanfaatkan akun Belajar ID dan memanfaatkan platform-platform yang ada di Google. Oh,
Oh gitu. Iya. Untuk tadi Ibu bilang kan Chromebook apa ya? Ya, Chromebook. Itu apakah nanti siswa yang merata dapatnya atau bagaimana tuh, Bu? Oh, itu tuh nggak mungkin blok langsung Nggak semua bisa ya, siswa Bu? ya. Tentu ada kelas contoh lah dulu. Waduh. Kalau misalnya Bahkan kelas berapa? kelasnya nggak jadi kelas percontohan gimana tuh, Bu? Kasihan dong. Nanti kan di rolling itu, maksudnya moving ya. Oh, movie. Kalau di sejauh yang Ibu lihat itu ada, saya 2 kelas tuh, Chromebook 2 kelas itu, kalau satu kelasnya 32 berarti 64 ya. 64 punya Chromebook hari ini dipakai 2 kelas ini, ya, besok 2 kelas mana, besok 2 Jadi kelas mana. bergantian ya, Bu? Iya, gantian. Mudah-mudahan dapet ya, Amin. insya Allah ya. Berarti ini untuk fase F saja dulu atau fase E udah dapat juga, Bu? Waduh, itu tergantung sekolahnya tuh. Oh, sekolah yang ngatur Nanti jadi. akan Jadi tanya ke jadi Google itu cuma memberikan saja, nanti sekolah yang ngaturnya lagi gitu, Bu. Iya, Oh, mudah-mudahan nanti jadi kandidat sekolah rujukan Google, nanti dapat plakat, nanti ada dapat badge kandidat sekolah rujukan Google, itu jadi yang pertama di Kabupaten Pasaman. oh iya, Bu. Ngomong-ngomong nih, Ibu kan kayaknya udah bagus banget nih jadi trainer di Google for Masya Education. Allah. Jadi riwayat pendidikan Ibu gimana sih, Bu, dari SD sampai kuliah tuh di mana dan gimana itu? Riwayat pendidikan ya. Agak lucu sih. Jadi Ibu kan kebetulan domisili di Bukit Tinggi. Ya. Ibu guru di SMP Negeri 4 Bukit Tinggi. Hmm? Dari kecil itu sekolahnya di Bukit Tinggi, SD, SMP, SMA. Kemudian kuliah Ibu nyambung ke Politeknik Politeknik. Negeri Padang. Oh, PNP. Jurusan Teknik Elektro. Nggak Oh. nyambung ya. Nggak nyambung nih Teknik Elektro. Kemudian selesai Ibu nyambung ke... karena Ibu ngambil elektronika komputer. Maka yang cocok itu Ibu nyambung ke sistem informasi. Ya, Jadilah gelar Ibu sekarang Eskom, bukan SPD. nggak apa-apa, Ibu. Eskom yang mengajar di SMP mata pelajaran apa kira-kira? Fisika, Enggak lah, Enggak. Eskom. Eskom, Informatika informatika, dong. astagfirullah, Nah, lupa saya, Bu. Maklum, Bu. nah, karena sekarang ngajar, gelarnya nggak ada gelar pendidikan, Hmm. maka Ibu nyambung lagi sekarang. Ngambil S2, bidang pendidikan, manajemen pendidikan sekarang. Jadi kemarin Ibu Eskom, mudah-mudahan, mohon doa ya, ini masih kuliah. Amin, Bu. Mohon doa, mudah-mudahan tahun ini lulus S2. Jadi MPD. MPD. Langsung Doain ya, aja, Bu. doain ya. Iya, aman, Bu. Amin, amin. Oh iya, Bu. Ibu ngambil jurusan sistem elektronika awalnya, Bu. Apa tuh motivasi Ibu dulu? Sebetulnya tuh Ibu pengen matematika. Ya. Karena dari SD itu Ibu suka sekali mata pelajaran matematika. Ya, tapi matematika di perkuliahan tidak seindah yang di sekolah biasa, Betul, Bu. tapi sangat sulit kan, sehingga merasa ditantang gitu. Tapi dipikir-pikir, kalau mau jadi guru nggak punya bakat guru waktu itu kan. Hmm. Nggak punya bakat guru, kalau matematika murni nanti mau jadi apa. Masuk Jadi FMIPA gitu, Bu. karena hitung-hitungan, Ibu pikir, elektro ini kan juga ada fisikanya banyak tuh. Nah, makanya ngambil elektro. Sebetulnya itu yang salah ya. Harusnya kita tahu dulu kita tuh mau jadi apa, baru kuliahnya kemana. Ya. Gitu kan, kalau Ibu justru enggak. Nah, ini jangan ditiru. Kita mesti Tidak tentuin ditiru. dulu. Jangan ditiru ya, teman-teman. Pada akhirnya jadi guru juga kan. Padahal Ibu nggak suka jadi guru, ujung-ujungnya jadi guru. Nggak apa-apa lah. Tapi kebanyakan orang juga gitu, Bu. Apa yang dia nggak suka pada akhirnya jadi Ke gitu. situ malah, Iya. ya. Itu pula anehnya. Nggak dunia benar ini, Bu. tuh sebetulnya. Aduh, Bu. Oh ya, Ibu sebelumnya juga waktu pengen jurusan ini, jadi kayaknya salah ngambil jurusan jatuhnya. nggak, Bu? Memang. Memang. Nyesal nggak, Bu? Enggak sih. Enggak. Tapi gini ya, kadang keputusan yang kita ambil itu adalah titik penentu hidup kita. Ya kan? Ibu menentukan mau ngambil teknik elektro, ternyata ada jalan di situ yang sama sekali kita nggak predik sebelumnya. Terus nyambung lagi ke sistem informasi, Ibu tuh karena sistem informasi itu terfikirnya tuh mau jadi programmer atau jadi apa gitu kan. Malah jadi guru. Jadi Ibu berharapnya dulu kerjanya di perusahaan gitu ya? Enggak. Enggak juga sih, pokoknya apa hal yang dengan komputer, terus ada logikanya bermain di situ, pengennya kayak gitu. Nggak usah menghafal, kayak gitu loh. Bukannya kayak informatika tuh ngapal ya, Bu? Enggak sih. Enggak. Bikin latihan Enggak aja ya, Bu? Kalau kayak programming itu kita tidak menghafal, cuman butuh praktis yang banyak, butuh Iya. praktis apa ya? Latihan. Praktek ya. Praktek. Latihan yang banyak, ngerjain program banyak-banyak. Nanti akhirnya familiar sendiri gitu, tidak menghafal. Coba kalau kita masuk kuliah apa ya, misalnya sosiologi, Ya, itu hafalan kan,
Iya, menghafal tuh banyaknya itu, Bu. Ibu nggak Nggak jago kuat. di situ, nggak jago di situ. Jadi tidak bidang dari awal ya, Bu. Nggak, memang sukanya hitung-hitungan aja. Hmm. Tapi malah ini ya, malah jadi guru nggak nyambung ya. Em- Agak lucu jalan hidupnya. Emang kadang-kadang kita nggak bisa memprediksi Ah, iya jalan hidup bener. kita, tuh, Bu. Tapi tetap apa yang ada sekarang itu yang terbaik menurut Allah kan. Iya. Hmm, Kita tinggal menjalani saja, Bu. iya betul. Tapi tetap butuh perencanaan ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Aduh. Hmm. Tuh. Rekan nih kelas berapa? Kan kelas fase F, Bu. Kelas 2 SMA. Iya. Di Guru Merdeka 11 kan ya. fase F. 11 Iya, fase fase F. F. Eh, Ibu kenapa memilih jadi trainer atau programmer daripada programmer gitu? Ini sama aja, nggak sengaja juga. Nggak sengaja juga. Jadi semua Kenapa nggak sengaja semua di gitu, hidup Bu. ibu jadi nggak sengaja ya? Ya makanya. Nggak sengaja. Betulan nggak sengaja loh kan. Serius? Serius, waktu itu kan COVID ya? 2020 Nah, 19. COVID itu 2020, Hmm? kan di rumah aja tuh. Iya. Kita yang biasa berkegiatan, terus di rumah aja tuh kayak Bosan. kagok gitu kan. Mau ngapain ini? Mulailah nyari-nyari, ikut pelatihan apa gitu. Ada GMT namanya, Google Master Trainer, level 1. Ibu nggak tahu itu apa. Hmm. Ikut kan tadi apapun kegiatan tuh ibu ikut. Yang online tuh ibu ikut. Karena di rumah internet kita ada IndiHome kan. Nyebut merek. Jangan nyebut merek. Mohon maaf, Tit. Terus di rumah ada akses internet bagus. Kemudian kenapa nggak dimanfaatkan? Orang COVID juga. Anak-anak udah juga besar-besar, nggak ngapa-ngapain. Jadi ikut semua pelatihan tuh. Ibu pakai kalender itu loh. Hari ini pelatihan apa, online, jam berapa tuh ikut. Di Google Calendar itu buat. Iya, Atau di Google kalender Calendar. Enggak deh. Di apa aja, di tabel-tabel, di kertas. biasa. Oh, di kertas. Pakai tabel, ini ada sertifikatnya. Jadi ngumpulin sertifikat lah tuh judulnya dulu. Hmm. Adalah satu kegiatan Google Master Trainer level 1 katanya. Ini apa ya? Ikut lah ibu. Ternyata ada ujian. Dapat voucher. Voucher itu berlomba pula sama teman-teman yang lain, sama peserta yang lain yang ribuan se-Indonesia itu. Alhamdulillah dapat voucher, terus ujian. Ujian lulus. Dapatlah sertifikat Google Certified Educator level 1. Dapat sertifikat dari Revo namanya, dari Google. You. Revo ini mitranya Google, terus dapat sertifikat dari Kemdikbud. Mikir tuh, ini sertifikatnya buat apa ya? Gitu kan tadinya. Terus di tahun yang sama ternyata ibu kepilih jadi co-kapten belajar ID. Karena lulus Belajar L1 tadi itu Oh, ternyata. kelas 1 tadi itu, Bu. Kepilih jadi co-kapten untuk Kota Bukit Tinggi. Hmm. Sama teman-teman yang lain, 1 orang per kabupaten kota, itu co-kapten, tambah 1 orang kapten di Iya. Sumbar. Nah itu awalnya tuh, nggak sengaja kan. Iya. Dari situ ternyata jalannya kebuka kan. Itu level 1 kan. Dari situ ibu ikut level 2. Jadi Google Certified Educator level 2. Setelah itu ada pelatihan lagi untuk jadi trainer. Ibu ikut lagi. Ternyata alhamdulillah lulus. Jadilah trainer sekarang. Trainernya Google ternyata dari Google Indonesianya sendiri, trainer ini dikasih tugas gitu. Sejauh ini kita nggak menyangka arahnya akan ke sini. Hmm. Satu tidak menyangka, nggak pengen tahu juga waktu itu. Prinsip ibu tuh, ya udahlah jalani aja hidup nih sampai di mana ya kita hadapi. Ada badai kita hadapi, badai pasti berlalu. Benar berlalu ya, Bu. Betul berlalu. Tapi apa ya sejauh ini tuh ibu jadi punya banyak kegiatan, kenal banyak orang, ilmu nambah. Kita ngasih training ke orang-orang. Kalau ilmu kita kasih ke orang, pasti baliknya ke kita juga sangat bagus tuh. Iya. Sampai itulah kan sampai sejauh ini ibu ikut banyak kegiatan, terbuka jalan kemana-mana, kenal banyak orang. Alhamdulillah. Sekarang Ibu jadi Ilmunya trainer. juga ya kalau dulu tuh kita mainnya di situ-situ aja. Di sekolah, pulang, jadi pembina pramuka misalnya. Sekolah, pulang, udah situ aja. Ibu Pernah juga jadi trainer. pernah jadi pembina pramuka, Bu. Ibu pelatih pembina pramuka sekarang. Pelatih pembina pramuka, Bu. Pelatih pembina Ada pelatih di pramuka. belakang pembinanya, Bu, Di ya. atas pembina tuh ada pelatih. Baru tahu loh, Bu. Iya. Iya, serius. Oh, jadi kalau pramuka tuh kan siaga, penggalang, penegak, pandega tuh. Iya. Pandega nih, di atasnya kita jadi pembina. Pembina nih harus ikut kursus dulu, KMD, KML. Di atas KML ada KPD. Di KPD ini pelatih. Nah, ibu sudah di KPD-nya gitu. Udah tinggi sekali, Bu. Oh, Udah di enggak puncak juga. ya. Belum, masih ada lagi di Masih ada lagi di atas. Satu lagi, Apa itu? KPL namanya, kursus KPL. pelatih lanjutan. Mudah-mudahan doain lagi ya, banyak doanya dari tadi ya. Enggak apa-apa, Ibu.
Jadi Ibu Mudah-mudahan. pengen lanjutin juga kah yang di pramuka ini tuh? Oh iya, pramuka itu Jiwa kayak Ibu. jiwa banget gitu. Nah, iya jiwa Ibu ya. Banget. Suka di alam Ibu. Iya. Betul, betul. Banyak ilmu yang Ibu dapat di pramuka. Kita bisa tampil nih loh, tampil di depan. Itu ilmunya justru dari pramuka. Percaya diri. Mm-mm. Oh. Organisasi juga. Besok kalau ini kan organisasi nih. Hmm. Besok kalau kuliah, jangan mau habis kuliah pulang ke rumah, balik kampus, pulang ke Kupu-kupu rumah. istilahnya ya, itu. Bu. Kupu-kupu. Kupu-kupu itu apa tuh? Kuliah pulang. Iya, kuliah pulang. Ya, Bu. jangan. Masuk Jadi organisasi. nggak baik gitu Bu ya. Kita nggak punya link ya. Nggak punya koneksi ya. Iya, nggak punya koneksi. Terus pengalaman juga miskin kali kita tuh. Miskin pengalaman Ah, gitu males jadi ya. masuk organisasi banyak masalah. Masalah itu yang mendewasakan kita. Justru dari masalah itu Bu. Di organisasi itu kita bukan diajarkan, tapi belajar secara otomatis saja. Kita belajar nengok senior tuh nengok senior berbicara di depan umum. Kita lihat aja tuh awalnya sekali, 2 kali, terus kita yang tampil. Pertama tuh pasti kagok. Karena first time juga ya Iya, Bu. kedua, ketiga tuh udah biasa aja tuh. Jadi memang kebanyakan gugup orang tuh di pertama aja ya Bu ya. Betul, satu lagi jam terbang. Jam terbang tuh. Pengalaman Ya, pengalaman jam terbang untuk Ibu melatih. jadi trainer sekarang, Ibu pikir pengalaman Ibu di organisasi dulu waktu zaman sekolah betul-betul mempengaruhi. Ibu di kuliah juga pernah ikut organisasi gitu ya Bu? Ikut. Apa tuh kegiatan? Ibu, kuliah Ibu ikut pramuka, Menwa, sama BEM. BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau organisasi yang berhubungan dengan yang Ibu sekarang nih, IT juga nggak ada. nggak ada Bu. Nggak ada. Dulu ada ekskul apa? Kalau kuliahnya apa UKM ya? UKM. Ada robotik, Ibu nggak masuk malahan. Kenapa Ibu nggak mau? Nggak tahu ya, nggak ada jiwa di situ dulu. Nggak ada Ibu jiwa malah situ ikut tuh, pramuka, Menwa. Aneh ya. Ya, ujung-ujungnya ke IT juga. Nah, itu tadi ke Bali lagi, nggak sengaja. Nggak sengaja lagi Bu. Agak nggak enak ya jalan hidup Ibu ya. Kok dipikir enak kayaknya Bu. Iya ya. Iya. Tapi apa tak terduga gitu Nggak ya? terduga gitu. Heeh. Kok dipikir enak kayaknya Bu. Iya ya, tapi Ibu pikir kok hidup gua rasanya nggak ada planningnya ya. Tapi nggak apa-apa sih, sejauh ini dijalani dengan baik. Jalani aja dulu Bu ya. Jadi apa aja nih Bu? Selama ini jadi trainer nih apa aja pengalaman Ibu? Masya Allah, pengalaman ya. Wah, banyak tuh. Banyak. Apa Ibu, Bu? Sebutkan saja Bu. sejak jadi trainer, sejak jadi co-kapten, Ibu sudah jadi Quizizz super trainer juga. Apa itu Bu? Quizizz pernah pakai? Pernah. Hujan-hujan pakai Quizizz. Nah, itu ada trainernya itu. Ada orang yang melatih guru-guru yang menggunakan Quizizz. Nah, Ibu trainer. Oh Ibu pelatihnya. Iya. Oh. Quizizz. Terus Ibu yang pramuka tadi, Ibu jadi asesor akreditasi gugus depan. Terus banyak ya, Ibu bertemu dengan Menteri Pendidikan. Siapa dulu tuh Bu? Menteri Masih Pendidikannya? Nadiem Makarim. Masih Nadiem. Ibu dapat penghargaan dari gubernur. Jadi Ibu kan dari Bukit Tinggi ya. Ibu sebagai kokapten sudah mengawal nih. Jadi Bukit Tinggi dapat ada 2 penghargaan penghargaan itu didapat salah satunya dengan kerja Ibu dan tim. Bukit Tinggi dapat anugerah Merdeka Belajar bidang transformasi pendidikan. Iya. Kota Bukit Tinggi juga dapat daerah champion kategori daerah unggul. Jadi di Indonesia itu ada 2 kota yang dapat penghargaan ini yang daerah unggul. Satu kota Madiun, yang satu lagi kota Bukit Tinggi. Wih. Karena kerja tim Ibu juga kayaknya. Salah satunya. Itu banyak yang terlibat ya. Tidak mungkin. Iya. Itu ada aktivasi akun Belajar ID kami yang di atas 90% terus, di atas 95% terus malahan. Kemudian memakai Google dalam pembelajaran. Jadi di Bukit Tinggi itu akun Belajar ID, penggunaan Google tuh bukan hal baru. Di kami itu udah hari-hari pakai itu, ujian-ujian tuh udah pakai itu. Ini bukan hal baru gitu. Terus sama wali kota kan juga punya program ya. Iya. Ada sekolah digital. Sekolah digitalnya pakai Google. Jadi untuk menjadi KSRG itu kami udah gampang aja di Bukit Tinggi. Jadi Ibu pernah dapat penghargaan dari gubernur untuk daerah Jawara Belajar ID.
apa ya, trainer-trainer banyak, ibu sering diundang ke sana ke sini untuk memberikan ilmu, Ya. sharing lah. Di setiap ibu membagi ilmu, ibu keluarkan, rasanya yang ibu dapat itu berkali-kali lipat dari yang ibu keluarkan. Kembali lagi ya, Bu. Iya, Masya Allah ya. Itu luar biasa loh kalau kita nge-share ilmu ikhlas. Insya Allah ke kitanya, aduh jadi pengen nangis ya. Ke kitanya malah jadi, ya luar Merasa, biasa deh Masya pokoknya. Allah ke diri Iya. kita, Bu, ya. Satu lagi kan, tadinya kan bukan siapa-siapa ya. Siapa itu Susan? Nggak ada yang tahu kayaknya ya, Bu. Oh, nggak ada yang tahu anak kemarin sore. Tapi sekarang alhamdulillah banyak orang kenal kita. Udah jadi anak kemarin pagi ya, Bu. Kadang kita jalan tuh ya, Bu Susan. Iya, ya. Dalam hati, ibu tuh siapa ya? Kita nggak tahu, tapi kan dia nyapa Orang kita tuh kenal. mungkin kita sombong ya, Bu. Iya, tuh. Iya Bu, apa kabar? Dalam hati, ih siapa lah ibu nih? Terus terang di sini aja, Bu. Tapi ya itu alhamdulillah kita dikenal orang, kita bekerja sama untuk hal yang besar. Hmm. Ketika kerja sama kita itu membuahkan hasil kayak daerah champion tadi itu tuh rasanya itu nggak, kita kan tidak ada dapat uang, nggak ada dapat harta benda gitu, nggak ada, tapi kepuasan itu tuh kayaknya apalah ya, Memiliki kepuasan tersendiri melebihi. ya, Bu. Itu rasanya tuh apa gitu kan, cobalah nanti deh, ada yang kita usahakan bersama tim, bersama-sama kerja keras, ngantuk-ngantuk, dia capek, begitu hasilnya ada, itu nggak bisa lah, nggak ada kata-kata yang mewakili perasaan itu. Nggak kebayang Pokoknya ya, Bu. wow lah. Oh. By the way, Bu, udah pernah ke sekolah mana aja nih yang Ibu latih ini? Banyak. Di Sumatera Barat atau udah pernah keluar Sumatera Barat juga, Bu? Pernah keluar Sumatera Barat. Di mana tuh? Ke Riau pernah atau kemana, Ibu? Riau belum ya. Kalau Belum. Sumatera Barat, ibu paling jauh itu Solo Selatan. Selatan. Ini juga jauh ini. Bukit Tinggi ke sini kan dekat, Bu. Iya sih. Oh iya ya. Iya ya, jauh Solo Selatan Jauh ya. Solo Selatan, Padang Bu. Panjang tuh udah bolak-balik. Hmm. Alhamdulillah lah, di Bukit Tinggi juga sering. Bukit Tinggi mungkin karena domisili Ibu ya. Iya sih. Tapi tentu kita memajukan kota kita dulu dong. Ya, Kita jelas. bagusin rumah kita, baru kita ke rumah orang. Bantu-bantu ya, Bu. Bantu. Kalau yang ini, kan ibu ngajar SMP ya. Untuk kan kami SMP kan di bawah Dinas Pendidikan Kota. Ya. Ini kan kalau SMA kan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Ya. Nah ini ada program dari Dinas Pendidikan Provinsi, ada 29 sekolah kalau nggak salah, yang dipersiapkan untuk jadi KSRG. Karena ibu trainer, maka ibu dilibatkan di situ. Kebetulan dapat jatah 3 sekolah. SMA 1 Sumbar, Ya. SMA 1 Lubuk Sikamping, sama SMA 5. SMA 5 Maka di kesinilah, SMA 5 Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Maka kesinilah ibu hari ini. Setelah ini Alhamdulillah ke ya. SMA 5 Bukit Tinggi lagi, Bu. Atau SMA 5 Bukit Tinggi udah selesai dulu? Belum. Belum. Kemarin SMA 1 Sumbar. SMA 5 belum ada jadwal. Di Januari sih, tapi belum ada tanggalnya. Belum pasti ya, Bu. Nah, itu kalau dia kan deket ya, kapan aja mah bisa kan. Ready kapan aja. Insya Allah. Hmm. Dingeng sedikit aja pakai motor udah sampai. Ini yang perlu prepare. Jauh soalnya. Terus Ibu pernah bosan nggak, Bu, selama jadi trainer? Waduh. Waduh. Kalau sebagai manusia, Hmm. pernah lah. Terus gimana Ibu? Dirimu ngadepin, Bu? bayangkan, ibu ngajar. Ya. Ibu kuliah juga. Kemarin ikut pendidikan guru penggerak juga. Punya bayi juga. Mm-mm. Capek kan. Ya capek lah, Bu. Bosen iya. Tapi kayaknya nggak bosan lagi jadinya, Bu. Repot. ya. Ya repot ya. Tapi ibu punya support system yang luar biasa. Ya sungguhlah Allah nih maha segala-galanya. Support system ibu tuh luar biasa. Anak-anak ibu, suami, orang tua. Kalau repot, jadinya enggak. Nggak dia, Bu. Karena support system ibu tadi. Nah kalau bosen, iya. Pernah. Pernah bosan. Pernah. Terus tapi tetap Ibu lakukan. Ibu gitu. Ibu kalau bosen tuh tidur. Udahlah. Ini tiap hari dengan laptop nih. Bosen ya tutup lah. Tidur. Kadang ibu nonton YouTube Mm-mm. sambil nyetrika. Ibu-ibu ya. Iya. Ibu rumah tangga. Biasa. Itu. Nyetrika. Ibu sambil masak aja ada tablet ibu tuh. Nonton YouTube atau denger video PMM. Platform Merdeka Mengajar. Ya. Nah, ada pelatihan mandiri. Ibu sambil masak gitu. Nggak bisa kalau harus fokus satu-satu. Kalau perempuan kan bisa multitasking ya. Kelebihan perempuan ya, Ibu. Betul. Multitasking. Jadi kalau bosen,
Ya healing aja sendiri. Oh, me time. Me time. Me time ibu tuh tidur, Terus makan. makan. Makan Apalagi tidur. ya? Apalagi, Bu? Healing ibu tidur sih, makan itu dong. Nggak mau jalan-jalan, Ibu? Nggak suka, ibu nggak suka jalan-jalan. Kalau orang healing tuh pergi kemana gitu kan? Kalau ibu lebih suka di rumah. Ibu bisa jahit. Menjahit. Nah. Menjahit tuh healing tuh buat ibu. Oh, Aneh ya? Enggak juga, Bu. Nggak juga. Ibu nggak suka jalan-jalan. Kok saya suka jalan-jalan, Bu? Tahu, kelihatan. Kelihatan dari mana, Bu? Nggak ada deh. Dia nebak aja. Ibu nggak suka jalan-jalan. Ibu mabuk. Mabuk apa? Darat? Mabuk darat. Udara kita lagi, Bu. Diri mau tahu nggak ibu pernah ke Mentawai? Enggak. Mentawai itu ibu naik kapal tuh kan sampai ke Mentawai juga udah pernah. Kapal ambu-ambu namanya. Kabar bambu. Berangkatnya jam 7 malam, jam 6, iya jam 7 malam. Sampai di Mentawai itu jam 7 pagi. 12 jam 12 jam. di tengah laut luas itu. Dengan air yang seperti itu, ibu tidur, mabuk? Enggak. Enggak mabuk. Ibu nggak pernah mabuk laut, mabuk udara, bolak-balik pesawat tuh nggak mabuk. Yang mabuk tuh darat doang. Aneh sekali, Ibu. Makanya nggak suka kemana-mana. Ya, aneh ya. Aneh. Terima kasih ya. Sama-sama, Ibu. Nggak suka jalan-jalan. Ibu suka di rumah tidur, makan, pesan GoFood tuh. GoFood. Pengen ini ah. Ya, sayangnya di sini nggak ada GoFood. Iya ya. Kasihan kami ya, Bu. Enggak juga sih. Enggak juga. Ini deket kan kemana-mana bisa naik motor aja. Ya, nggak macet juga terusnya, Bu. Bu jahit, bu beli kain, jahit. Kadang jahit tuh potong kainnya di awal semester, jadinya di akhir semester. Satu semester. Nyambi-nyambi ya, Bu. Nyambi. Healing-healing kecil-kecil lah. Kalau bosan pasti ada. Pasti ada buat bosan. ibu ya. Ya. Nah, Ibu, Bapak tadi kan juga ngurus anak, habis itu ngurus rumah tangga juga, Iya, ngajar kuliah juga. sama trainer ya, Bu. Gimana sih, Bu, cara ngatur waktunya, Ibu? Itu masalah terbesar orang-orang yang guru yang punya kegiatan di luar, itu masalah terbesarnya manajemen waktu. Jadi Ibu gimana ngatasinnya, Bu? Ibu punya Google Calendar. Hmm? Ibu bikinlah di Google Calendar ibu tuh. Misalnya ibu ada tugas apa, harus kemana. Misalnya nih mau ke Lubuk Sikapiang nih tanggal 4 ya. Sekarang tanggal 5, Bu. Iya, kemarin kan Oh, ibu kesini tanggal 4, tuh. iya. Untuk kesini tuh ibu harus bikin ini. Untuk bikin ini ibu harus paling telat itu baru selesaikan tanggal segitu. Itu bu buat di kalender tuh. Di rumah ibu ada juga, tau nggak sih papan whiteboard yang Oh, kecil? whiteboard, ya tahu. Itu ibu garis-garis pakai spidol permanen. Waduh. Kayak kalender per bulan itu bisa Januari ibu kasih tanggal. Ya, ibu catat di situ tanggal 1 ibu harus apa, 2 harus apa. Ibu taruh di dekat meja setrika. Ibu nyetrika sini kan Ani. Dia sambil nyetrika nampak Kelihatan. gitu ya. Itu kebetulan meja setrika itu juga meja kerja ibu. Ibu ngapa-ngapa di meja itu. Multifungsi ya, Bu. Iya, kayak mama banget ya. Terus di sini ada Google Calendar dan harus ada skala prioritas. Skala prioritas. Nah, prioritas itu yang dulu kan. Terus ada kalau pakai kalender itu jadi siapapun nampak tuh. Suami ibu bisa lihat, anak-anak ibu bisa lihat, oh uminya tanggal sekian mau ke situ. Jadi kalau misalnya Ibu pergi nggak kehilangan ya kayak, Bu? Enggak, mereka udah biasa kayaknya ya. Udah biasa, udah nampak kan. Tengok aja kalau misalnya kehilangan ibunya kemana kan, tengok tengok aja kalender. whiteboardnya. Tapi ibu pasti bilang. Terus satu lagi. Don't wait until tomorrow what you can do today. Jangan tunggu sampai esok apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Waktu tuh nggak akan bisa balik. Nanti kamu ketipu aja tuh. Ujuk-ujuk udah jam tanggal segini ya gitu. Itu udah terlena aja. Don't wait until tomorrow what you can do today. Just do it. Lakukan sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang, jangan tunggu besok. Kayaknya itu juga bisa jadi motivasi juga untuk Harus. siswa. Ibu sejak SMA tuh, ada teman ibu namanya Imam yang bilang, don't wait until tomorrow what you can do today. Itu sampai hari ini ibu pakai. Luar biasa tuh. Ibu pegang teguh kata-katanya Itu nggak sengaja juga sebetulnya. Semakin kesini kok semakin bener banget ini rasanya quotes ini. Semakin ya, relate ya, Bu. Semakin umur semakin tua kan, kegiatan semakin banyak, anak-anak semakin besar. Kita harus kalau ibu-ibu tuh kayaknya ini tangan 2 kan, sebetulnya tuh mereka punya 6 tangan.
6 tangan. Lagi nyetrika sambil masak, sambil ngerjain ini, sambil ngerjain itu. Sambil mencuci juga, sambil Iya, ngurusin anak juga gitu. multitasking lah. Kalau perempuan resikonya itu ya. Risiko. Resiko tuh, ibu rumah tangga yang bekerja ya resikonya begitu. Oh ya ibu bekerja ya. Apakah ibu pernah Bu, merasa kayak apa nih, kayaknya aku ini terlalu berlebihan deh ngerjain ini nih, Iya. nggak usah ikut gitu lagi Iya gitu. pernah. Nah, Ngapain sih kayak begini ya? Manfaatnya nggak ada. Ibu pikir begitu tadi. Dulunya. Ngapain sih gue gini-gini amat? Di rumah aja lah sama anak-anak. Pakai ngerjain apa kayak bikin kue. Ibu dulu suka bikin kue. Semakin kesini semakin nggak sempet. Protes tuh anak-anak. apa itu Pikir-pikir. protesnya Bu? Umi udah nggak pernah menghasilkan kue lagi katanya. Menghasilkan kue lagi katanya. Umi sibuk aja nggak pernah menghasilkan kue lagi. Itu agak merasa bersalah ibu. Terus pikir gini, apa ya kok kayaknya berlebihan ya ini nih. Cuma setelah dipikir-pikir semakin kesini kok ini kan bukan hal yang mubazir. Ini manfaatnya ada. Kita menebarkan manfaat untuk orang lain. Insya Allah someday orang juga akan memberikan manfaat buat kita. Bismillah aja. Ikhlas satu lagi ya. Ikhlas penting. Bismillah, ikhlas, billahi ta'ala. Jadi berlebihan enggak ya. Mudah-mudahan enggak berlebihan lah ini. Takut juga tuh. Jangan pernah merasa berlebihan kayaknya Bu. Atau Enggak ada sih yang sejauh ini tidak ada yang kebetulan kan. Di dunia ini enggak ada yang kebetulan. semua sudah direncanakan. Betul, sudah diatur sama Allah. Yaudah kita jalani aja. Apakah ini rasanya berlebihan ketika kita berpikir, iya nih kayaknya berlebihan, terus sadari lagi aja. Enggak kok, kamu nggak akan ada di sini kalau ini nggak rencana Allah gitu. Terbesit dalam hati kayaknya Bu. Iya, manusia biasa ya. Ada godaan setan masuk juga itu biasa. Cuman segeralah sadar sama ibadah. Nah, Ibadah tuh mesti sholat tepat waktu. Ibu puasa tuh Senin Kamis. Sholat tepat waktu. Jadi apa tuh jalan kita walaupun berlebihan tuh nggak pernah di luar dari koridor Allah gitu. Mudah-mudahan kita menebar manfaat untuk orang lain. Ini kan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita sudah tiada, insya Allah dipakai orang tuh ilmunya, pahalanya kita masih tetap mengalir. Ibu walaupun niatnya kita itu sudah aja. meninggal. Nah, Mudah-mudahan ya. ya amin ya robbal alamin. Nah, habis itu kesan dan pesan ibu kayaknya di SMA ini apa ya Bu? Ini ya. Oh. Ibu sudah banyak yang selaku trainer nih, banyak sekolah yang sudah ibu datangi, banyak pelatihan yang sudah ibu gawangi gitu. Kita menemukan berbagai macam tipe orang. Kalau kita di depan jadi trainer, ini ada peserta di depan kita nih, kita berdiri, ini ada peserta. Ini peserta kalau responnya negatif, itu energi negatif itu sampai loh ke kita. Sampai Jadi ke trainer itu agak drop kita tuh. Ada sih peserta yang males-malesan, itu kita trainer itu drop. Energinya itu sampai ke kita. Nah di sini itu vibes-nya positif semua. Kan banyak guru tua-tua ya, Iya. tapi tetap bekerja loh. Tetap ngerjain. Ibu kasih tugas apa, dia tetap gigih walaupun tertinggal. Masya Allah. Oh itu ibu salut banget tuh. Ini luar biasa di sini tidak ada yang keluar ruangan tanpa permisi ke ibu. Siapa sih ibu? Yang keluar itu padahal guru-guru tua loh. Siapa sih ibu? Dia tetap permisi, Bu Susan permisi ya. Itu nggak di semua sekolah ada seperti itu. Ibu nggak ada energi negatif satupun yang nggak sampai ke ibu di depan itu. Alhamdulillah Ya, ya ini Bu. luar biasa nih buat nggak tahu ya. Ini ibu nggak peres ya. Ibu nggak peres, cuman sudah berapa pelatihan yang ibu ada di depannya itu memberikan ilmu, pesertanya ada. Energi negatif tuh biasanya ada, walaupun sedikit. Ini tuh kayak apa ya, orang duduk, walau tidak bekerja pun dia duduk, dia malah memperhatikan, bertanya, ada yang berjalan, tapi ketika guru itu berjalan, ternyata dia menanyakan yang ibu terangkan tadi gitu. Artinya kan dia melakukan apa yang ibu instruksikan. Ya. Udah tua nih ada tuh duduk, jadi ibu-ibu ini udah tua berdua. Ibu udah sampai mana dia ketinggalan, tapi tetap dikerjain. Tetap masih ngerjain dia Bu. Tetap masih ngerjain. Ibu, wah ini yang belum tidak ibu sampaikan sih tadi. Baru di sini aja. Kadang di sekolah lain tuh ada gini kan.
Ibu lah tua Susan, ibu sebentar lagi mau pensiun. Oh. Nah, di sini enggak, ada tuh yang pensiunnya 2026 Februari Iya katanya. ada. Ya masih ngerjain loh itu. Masih semangat deh, Bu. Masih semangat. Wah, luar biasa sih buat ibu. Nggak ada energi negatif yang sampai ke ibu. Jadinya 2 hari ini rasa. Tau nggak sih, mulai itu jam 9, ibu Sampai ngasih materi. Tahu-tahu udah setengah 1. Gak Padahal terasa. istirahat jam 12 nih. Oh, gak terasa ya, Bu? Nggak terasa. Udah Bu Susan, sebentar lagi sholat. Dalam kepala ibu, setengah 12 sholat apaan ibu? Tengok jam. Wah, setengah 1. Nggak kerasa aja. Gak kerasa. Karena Animonya bagus, vibe-nya positif. Luar biasa. Mudah-mudahan jadi KSRG ya. Dalam waktu yang cepat. Amin. Amin. Ini kepala sekolahnya juga luar biasa. Kepala sekolah juga luar biasa, Bu. Iya, kepala sekolahnya luar biasa, wakilnya luar biasa, guru-gurunya luar biasa. Tapi tanpa kepala sekolah juga gak akan kayak gini kayaknya, Bu. Iya, karena pengambilan keputusan di beliau ya. Iya, Tapi makanya. anak-anaknya hebat-hebat. Pastilah, kalau nggak hebat sekolahnya. Ya kalau sekolah ini tentu banyak aspek ya. Kepala sekolah, wakil, guru, siswa, semuanya harus kerjasama kan? Iya. Saling membutuhkan, Bu. Betul. Mm-mm. Saling bahu-membahu buat kemajuan sekolah. Top nih, SMA 1 Lubuk Sikapiang. Oke teman-teman, terima kasih kepada Ibu Susan yang telah mau hadir kepada podcast Tarki kita pada hari ini. Oke teman-teman, mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengalaman Bu Susan ini adalah kita jangan menunda-nunda apa yang harusnya kita kerjakan, karena kita bisa mendapatkan lebih baik di masa depan. Dan juga kita harus selalu ikhlas dalam mengerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan ya, Bu. Iya, betul. Terus kita juga harus mempunyai koneksi, link, ataupun jam terbang pengalaman itu untuk mengasah diri kita sendiri ya, Bu ya. Iya. Oke, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Susan yang telah Sama-sama. hadir di podcast hari ini ya, Bu ya. Ibu terima kasih juga sudah diundang ke sini. Ini luar biasa. Mudah-mudahan podcast ini jadi tambah maju ya. Amin. Terima kasih ya, Bu. Sama. Baik teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode Starkey berikutnya. Podcast Starkey, Bercerita, berbagi, dan berkreasi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.